Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu nama bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa pada bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Perlu kita ketahui bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, beliau mulai cemas melihat masyarakat Mekah. Bukan hanya masyarakat Mekah, tapi beliau sendiri mencemaskan keluarganya, pamannya sendiri, sepupu sekalinya, dan keluarga-keluarganya yang terdekat. Beliau cemas. Istilah, kalau sekarang kita punya kepekaan sosial, kenapa ini orang-orang Mekah menyembah patung? Dan pada saat itu, mereka membuat patung Lata, Mana, Uzza, dan Hubal berdasarkan status ekonominya. Yang kaya sekali, dia bentuk Tuhannya layaknya seperti manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, bikinlah patung yang terbuat dari emas. Itu yang kaya sekali. Yang agak kaya, dia bentuk dari tembaga. Tapi yang miskin, dia bikin dari kayu. Paling miskin sekali, dia bikin dari tepung terigu. Tapi sayang, karena dia miskin, setelah dia sembah Tuhannya, lalu dia lihat, Tuhan, saya lapar. Dimakanlah Tuhannya. Diinformasikan pada saat itu Rasulullah gelisah. Kenapa? Karena orang-orang Arab dia makan Tuhannya. Maka Nabi pergi ke atas Gua Hira, melakukan perenungan, berpikir, dan minta pertolongan kepada Allah. Turunlah Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah. Lalu beliau memeluk Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, Iqra, baca." Tapi kata Nabi, "Saya tidak tahu membaca." Diulang lagi, dipeluk lagi oleh Jibril, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Peluk lagi sekuat-kuatnya hingga sesak napas, lalu Nabi melanjutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan. Nabi itu ummi, tidak tahu membaca dan menulis, bukan berarti identik dengan bodoh. Leluhur kita dulu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi pandai berdagang. Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis, tapi beliau cerdas. Apa hikmah Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis? Salah satu hikmahnya adalah menghindarkan fitnah bahwa Quran ini karya Muhammad. Karena ada segolongan manusia yang memfitnah bahwa Quran ini karya Muhammad. Quran ini bikinan Muhammad. Tapi mereka sendiri yang membantahnya bahwa tidak mungkin Muhammad menulis kitab Quran. Kenapa? Karena Muhammad terbukti tidak tahu membaca dan menulis. Ini hikmah kenapa Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis, yakni menghindarkan fitnah bahwa kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, karya Muhammad. Itu betul-betul firman Allah yang kemudian dibukukan pada zaman Utsman bin Affan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah menerima kitab suci, Rasulullah pulang ke rumah beliau menceritakan kejadian ini. Lalu Khadijah, istri beliau, begitu Nabi menceritakan, Khadijah langsung percaya. Manusia pertama yang percaya kepada kerasulan Muhammad adalah Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah meyakini sepenuh hati
bahwa Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Abu Bakar As-Siddiq, begitu Nabi menceritakan, beliau langsung berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya percaya. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq? Adalah orang yang langsung percaya. Muncul dari golongan muda yang langsung percaya kepada Quran, kepada kerasulan Muhammad, Ali bin Abi Thalib, lalu sahabat-sahabat yang lain. Tapi masyarakat jahiliyah yang lain pada waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tidak percaya. Bahkan mereka menuduhnya Muhammad sebagai manusia yang gila. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa reaksi kita? Tidak ada lagi selain memantapkan iman kita kepada Quran dengan wujud meyakininya, mengimaninya, membacanya, mengetahuinya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.